materi ASIS dengan NIM 240249502061 dari kelas P3G. Saya di sini akan menjelaskan materi. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang memengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan atau melakukan tindakan tertentu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri seperti keinginan untuk berkembang atau dari faktor luar seperti penghargaan atau pengakuan. Untuk tetap termotivasi, penting untuk memiliki tujuan yang jelas, merasa terhubung dengan pencapaian yang ingin diraih, dan menjaga sikap positif dalam menghadapi tantangan. Salah satu cara meningkatkan motivasi adalah dengan memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai, sehingga setiap pencapaian kecil memberikan rasa puas dan terus mendorong untuk maju. Yang kedua, yaitu komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menjalankan proses komputasi. Berikut komponen-komponennya. 1. CPU. CPU merupakan otak dari komputer yang bertugas mengelola data dan menjalankan instruksi program. 2. Memori atau RAM. Tempat penyimpanan sementara yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data yang sedang diproses. 3. Penyimpanan. Media untuk menyimpan data secara permanen seperti hard disk atau HDD, solid state drive atau SSD. 4. Input device, alat untuk memasukkan data ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, dan scanner. 5. Output device, alat untuk menampilkan hasil dari proses komputer seperti monitor dan printer. 6. Motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer, memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain. Semua komponen ini bekerja sama untuk memungkinkan komputer menjalankan berbagai tugas dan aplikasi. Yang ketiga, sistem operasi. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer, menjalankan program, mengatur penyimpanan data, dan menyediakan antarmuka bagi pengguna. OS mengontrol CPU, memori, dan perangkat input atau output agar bekerja efisien, serta menjaga keamanan sistem dari akses yang tidak sah. Yang keempat, definisi dan peran sistem. Operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer, memungkinkan mereka bekerja secara terkoordinasi. Perannya meliputi peraturan sumber daya seperti CPU dan memori, menjalankan aplikasi, mengelola file, menjaga keamanan sistem, serta menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat. Yang kelima, organisasi sistem komputer. Dalam organisasi sistem komputer, sistem operasi berperan sebagai pengelola utama yang mengatur seluruh aktivitas perangkat keras dan perangkat lunak, seperti operasi mengendalikan eksekusi program, mengelola penggunaan memori, serta menangani penyimpanan dan akses data. Selain itu, OS mengatur komunikasi antara perangkat input atau output seperti keyboard dan printer, serta menjaga keamanan sistem dari akses yang tidak sah. Dengan fungsi-fungsi ini, sistem operasi memastikan komputer dapat beroperasi dengan efisien dan stabil. Yang keenam, arsitektur sistem komputer. Arsitektur sistem komputer mencakup cara komponen-komponen dalam komputer terhubung dengan bekerja sama. Pada arsitektur single prosesor, hanya ada satu prosesor yang menangani semua tugas pemrosesan. Meskipun sederhana, sistem ini terbatas dalam kinerja untuk tugas berat. Sebaliknya, multiprosesor melibatkan lebih dari satu prosesor yang bekerja secara paralel, memungkinkan peningkatan kinerja karena beban pemrosesan dapat dibagi antar prosesor. Ini cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan pemrosesan tinggi. Clustered system menghubungkan beberapa komputer untuk bekerja bersama sebagai satu sistem, meningkatkan kinerja dan menyediakan keandalan lebih tinggi. Sering digunakan pada server atau aplikasi membutuhkan skalabilitas besar. Yang ketujuh, struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi terdiri dari beberapa lapisan utama. Kernel adalah inti dari sistem yang mengelola perangkat keras seperti CPU dan memori.
Sel bertindak sebagai antarmuka antara pengguna dan kernel, memungkinkan pengguna memberikan perintah. Sistem operasi juga memiliki manajer sumber daya dan yang mengatur memori, proses, dan file, serta perangkat lunak tambahan yang mendukung fungsi sistem, seperti drive, perangkat keras. Semua lapisan ini bekerja sama untuk memastikan sistem berfungsi dengan efisien. Kedelapan, operasi sistem operasi. Operasi sistem operasi mencakup pengelolaan berbagai sumber daya komputer untuk memastikan kinerja yang optimal. Sistem operasi mengatur proses, memori, dan perangkat input atau output, serta pengelola file dan penyimpanan data. OS juga mengenangi eksekusi program, penjadwalan proses, dan komunikasi antar aplikasi. Selain itu, OS berfungsi untuk menjaga keamanan sistem, melindungi data dari akses tidak sah, dan menyediakan antarmuka untuk interaksi pengguna. Dan yang terakhir, perkembangan sistem operasi. Perkembangan sistem operasi dimulai dengan komputer yang hanya menjalankan satu program pada 1950-an. Pada 1960-an muncul sistem batch yang mengelola beberapa tugas. Pada 1970-an, Unix memperkenalkan multitasking. Di 1980-an, sistem operasi grafis seperti Windows dan MacOS mempermudah interaksi pengguna. Kini sistem operasi seperti Android, iOS, dan Linux mendominasi berbagai perangkat dengan fitur yang lebih canggih dan aman. Baik, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.